Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak ibu semua ya. Mudah-mudahan pagi ini kita sehat walafiat ya. Ibu berdoa untuk kita semua, anak-anak juga ya. Nah, kita bertemu lagi nih ya di pertemuan keempat untuk mata pelajaran biologi ya untuk anak-anak ibu kelas 10 ya. Nah, jadi kita lanjutkan pembelajaran kemarin itu adalah keanekaragaman hayati Indonesia ya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya ya. Tapi anak-anak ibu harus siap dulu semuanya ya, siap minum dan siap segala macam. Boleh santai ya, yang penting mendengarkan ya. Kita lanjutkan pembelajaran. Ini ya kita pelajaran kita ini sekarang adalah pelestarian keanekaragaman hayati ya, atau dengan kata lain itu pelestarian biodiversity ya anak-anak ibu ya. Sudah paham kan kemarin biodiversity itu sama dengan keanekaragaman hayati ya. Jadi sekarang kita berbicara tentang pelestariannya ya. Nanti ada pelestariannya segala macam, nanti manfaat dan sebagainya nanti kita ulas ya. Nah, pada bab ini, pada pertemuan keempat ini untuk biologi kelas 10 ya, dari MIPA, IPS dan bahasa ya. KD kita masih sama dengan yang kemarin ya. KD-nya pertemuan sebelumnya KD 3.2 itu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati Indonesia beserta ancaman yang ditimbulkannya ya dan dalam pelestarian ya dan pelestariannya. Nah, tujuannya itu ada 3 poin kecil ya. Jadi agar anak-anak ibu semua dapat mengidentifikasi apa sih ancaman-ancaman keanekaragaman hayati itu yang terdapat di alam saat ini ya. Kemudian sampai saat ini ya, dari dahulunya sampai saat ini. Kemudian yang kedua, anak-anak semua juga harus tahu ya bagaimana apa macam-macam atau bagaimana cara kita pelestarian ya. Jadi apa saja yang kita bisa lakukan ya, itu tujuannya. Jadi bisa menentukan atau memahami. Kemudian anak ibu semua juga tak kalah pentingnya itu adalah harus tahu apa sih sebenarnya pemanfaatan keanekaragaman hayati ya. Jadi itu semua kita pelajari pada pertemuan ini ya. Jadi tujuannya itu ya agar anak-anak ibu semua paham ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, jadi kita di sini kalau belajar kan selalu harus ada peta konsep kan, ya. Jadi kalau tidak ada peta konsep nanti kita gapai sana, gapai ke sini. Ya, nah itu ya, jadi harus ada dasarnya. Nah, pelestarian keanekaragaman hayati itu kita bahas 2 hal ya. Yang pertama, apa sih langkah-langkah pelestarian itu yang harus kita lakukan? Nah, kemudian langkahnya itu bagaimana ya, apa bentuknya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kita ada berbicara tentang pelestarian secara ex situ dan pelestarian secara in situ. Anak-anak ibu ya, ex situ dan in situ, di luar dan di dalam nanti kita bahas satu persatu ya. Kemudian dampak kerusakan lingkungan. Nah, ini kan yang lagi sangat luar biasa. Apa sih dampaknya kelihatannya? Nah, ada dampak positif, ada dampak negatif ya. Jadi kerusakan lingkungan itu memang ada 2 sisi karena mereka berubah ya dari satu ekosistem ke ekosistem lainnya pasti ada dampaknya. Dampaknya itu pasti ada positifnya, ada negatifnya ya. Anak-anak ibu semua nanti kita lihat ya apa sih sebenarnya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat yang langkah pertamanya itu di dalam kegiatan manusia itu apa sih sebenarnya dampaknya yang dilakukan terhadap keanekaragaman hayati ya. Nah, seperti itu. Yang pertama itu adalah dampak
pelestariannya secara positif ya. Jadi dampak yang dapat melestarikan keanekaragaman hayati itu secara positif ya. Jadi dampak itu ada positif tadi kan, ada negatif ya. Ini yang kita bicarakan dulu adalah dampak positif ya. Dampak positif itu salah satunya contohnya penghijauan ya, dan reboisasi itu dampak positifnya ya. Jadi yang dilakukan manusia ya. Nah, apa hasilnya dari perlakuan seperti itu? Nah, dapat memulihkan hutan seperti semula atau dari kerusakan ya. Tapi itu sekarang kita lihat sangat menipis sekali ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa melakukan itu ya, penghijauan dengan jalan penanaman. Sepohon pun kita tanam juga boleh ya. Yang penting kita ada niat untuk memperbaiki keanekaragaman hayati ya. Jadi dengan penghijauan dan reboisasi ya. Kemudian yang keduanya dengan pengendalian hama secara biologis ya. Jadi kalau apa ini sasarannya sebenarnya? Kita tuh tidak boleh semena-mena memakai pembunuh hama secara kimiawi ya. Jadi kita kurangi. Jadi kalau sedikit saja kita kasih insektisida, sedikit saja kita kasih herbisida begitu ya. Jadi nah makanya diusahakan pengendaliannya tuh secara biologis. Bu, gimana Bu secara biologis? Misalnya ulat ya dibunuh dengan burung misalnya. Nah, itu kan secara biologis ya. Jadi tidak merusak ekosistem. Kenapa? Kalau misalnya kita menggunakan bahan kimia itu otomatis pasti merusak ekosistem. Pasti ya. Kalau dari tanah menjadi pemadatan, unsur hara berkurang ya kan. Kalau di air, habitat air bisa terganggu, baik flora ataupun faunanya. Nah, itu ya. Jadi pengendalian hama diusahakan secara biologis, itu yang positifnya. Kemudian penebangan hutan ya. Boleh kita menebang hutan, bukan tidak boleh menebang hutan ya. Hutan kan memang untuk dipergunakan untuk kita semua ya. Tetapi setelah kita melakukan penebangannya itu haruslah secara tebang pilih. Ya, jadi jangan semua diterabas atau disinso habis turun gitu namanya kita pemusnah ya. Jadi boleh kita ambil tapi dengan rencana yang baik ya. Kemudian dilakukan lagi peremajaan. Apa maksudnya peremajaan? Di mana yang kita tebang situ kita tanam lagi agar dia tumbuh lagi dengan baik. Itu namanya peremajaan. Jadi sifat ini harus anak-anak memiliki semua ya. Kalau tidak bumi kita ini semakin hari semakin hancur ya, semakin panas, semakin rusak. Boleh diambil tetapi diremajakan kembali gitu ya. Jadi ini pembelajaran terapan ini ya. Nanti ibu kasih tugasnya juga terapan ya. Jadi agar anak-anak ibu semua tahu dalam suasana. Kenapa kita nih belajarnya jarak jauh? Karena virus itu kenapa? Karena cuaca udara ini semakin berkembang biaknya lebih baik. Kemudian kenapa dia mudah menyebar? Karena alam kita sudah kotor ya, oksigennya sudah tak tersedia sehingga kita menghirup bukannya oksigen aja, sudah segala macam yang kotor kita hirup. Nah, menimbulkan daya tahan tubuh kita menjadi berkurang juga ya, dan seterusnya ya. Kemudian ada usaha pemuliaan hewan dan tanaman. Nah, apa maksudnya pemuliaan ini? Pemuliaan ini maksudnya adalah kita bisa mendapatkan bibit unggul atau bibit yang baik ya. Jadi bibit yang baik gimana maksudnya? Bukan menghilangkan bibit yang ada spesies yang ada selama ini kita pertahankan ya. Kemudian kita buat bibit-bibit baru hasil persilangan, misalnya dengan hybridisasi, misalnya baik hewan ataupun tanaman. Nah, itu maksudnya jadi menghasilkan varietas-varietas yang baru. Misal nih, mangga golek ada ya, mangga mana lagi ada. Kita silang, kita cari varietas barunya. Pemuliaannya disilang, terbentuklah varietas mango lagi misalnya. Jadi mangga golek dan mangga mana lagi misalnya seperti itu ya. Itu terbentuklah varietas yang baru walaupun nama latinnya tetap Mangifera
indica, gitu ya anak-anak Ibu ya. Jadi jangan sampai tidak tahu apa sih Bu itu pemuliaan. Ya pemuliaan itu mencari bibit yang bagus, tapi tidak boleh meninggalkan bibit yang asli. Nanti kalau ditinggalkan dia menjadi punah ya. Nah seperti itu. Kemudian yang berikutnya dampak positifnya ada keinginan untuk pelestarian alam kita. Nah itu nanti yang kita ulas ya, ada secara ex situ, ada secara in situ. Nah, apa secara ex situ itu? Nah, ex situ itu artinya dilestarikan di luar habitat aslinya. Kalau in situ itu di dalam habitat aslinya. Bisa anak-anak Ibu lihat itu ya. In situ tuh contohnya Komodo di Pulau Komodo. Misalnya, apalagi Rafflesia arnoldi di Taman Nasional Bengkulu, tetap di sana kita. Atau gajah Sumatera di Waikambas ya. Nah, itu namanya in situ ya, anak-anak Ibu ya. Jadi di dalam habitatnya. Atau badak bercula di ujung kulon, nggak dibawa kemana-mana. Ya, nah kemudian secara ex situ ya, contohnya anak-anak Ibu di rumah buat kebun bibit, ada bibit dari luar kemudian dibiarkan di rumah kita, itu namanya atau kebun koleksi, ya. Nah itu namanya secara ex situ atau kebun plasma nutfah. Contohnya Ibu di Bangka bikin kebun botani, nah artinya itu Ibu sudah melakukan ex situ. Nah kebun raya, pernah nggak anak-anak Ibu pergi ke kebun raya? Pernah enggak? Kalau berlibur palingnya ke mall ya. Harusnya coba lihat kebun raya kita yang besar ada di Kebun Raya Bogor. Nah, sambil ke Bogor sempatkan bermain ke kebun raya. Lihat apa saja yang ada di sana tumbuh-tumbuhannya karena di sana termasuk ex situ ya. Kemudian ada Taman Nasional dan lain-lain, Buleran, kemudian Taman Mangrove Dunia ada di Surabaya misalnya ya. Jadi disempatkan sambil bermain kita sambil belajar ya. Jadi kalau mau jadi anak yang cerdas itu memang dari diri sendiri kita mau belajarnya ya. Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian berkurangnya keanekaragaman hayati artinya dampak negatif ya. Satu, pertamanya itu adalah ladang berpindah-pindah. Ini loh anak-anak sekarang ya. Coba nih lihat mama kita atau kita lagi dia membakar, nggak apa-apa membakar, tapi dijaga ya. Tapi nggak boleh pindah sana, terus pindah sini, pindah sana, terus ditinggal, itu nggak boleh ya. Jadi kenapa Bu nggak subur lagi dia Bu? Justru suburnya hanya sekali. Nah nanti kalau nggak diselamatkan nanti menjadi sekian kalinya kerusakan, dia jadi erosi, jadi tanah tandus dan sebagainya gitu ya. Jadi usahakan jangan ada ladang berpindah. Kalau memang harus dibakar ya dibatasi seperti itu ya. Jadi jangan sampai menyebar kemana-mana. Biasanya ladang berpindah itu merusak struktur tanah. Struktur tanah itu kalau dalam ilmu tanahnya itu ada granular ya, ada kubus ya, ada padatannya. Nah itu strukturnya ya, bentuknya di anak-anak Ibu ya. Itu lihat contohnya itu pembakaran hutan yang tidak menurut semestinya ya. Nah kemudian lagi itu adalah penggunaan atau pemakaian pupuk pertanian ya. Kemudian intensifikasi ya. Jadi intensifikasi itu kan caranya dengan menjaga dari hama, dengan pengolahan tanah, dengan segala macam, itu kan intensifikasi maksudnya ya. Intensifikasi ini begini anak-anak ya. Meningkatkan hasil pertanian dengan tidak memperluas areal. Ya, tapi dengan pemupukan, dengan pengolahan tanah yang tinggi dan sebagainya. Nah, kadang-kadang pemberantasan hamanya nih seperti ini. Nanti kita memakai pestisida atau fungisida yang bersifat kimia ya. Jadinya tanahnya menjadi rusak. Ada hama-hama yang menjadi resisten ya, itu maksudnya ya kalau intensifikasi. Nah kemudian itu dengan penemuan bibit unggul atau bibit tanaman baru ya. Jadi bibit lokal itu Ibu katakan tadi dari awal ya, kita boleh pemuliaan tanaman
Ibu contohkan mangga tadi atau padi atau apa sajalah atau jeruk. Boleh kita melakukan suatu pensilangan, pemulihan, dapat bibit baru, tapi kita tidak boleh menghilangkan bibit lokal ya. Nanti bibit lokalnya habis, hilang ya kan. Nah, maka hilanglah plasma nutfah kita ya kan. Kalau dalam ekosistemnya kita kan ekosistem tropis, segalanya ada ya. Jadi laksana mutiara di daerah Khatulistiwa gitu ya. Nah, jadi kalau plasma nutfahnya hilang, namanya adalah erosi plasma nutfah. Nanti artinya hilang. Ibu contohkan ya anak-anak ya. Untuk grup Orchidaceae atau anggrek-anggekan di Bangka. Nah, saat ini itu ada yang sudah punah atau hampir punah. Contohnya yang tidak ketemu lagi sama Ibu sekarang ya, kalau mau survei ke lapangan itu contohnya anggrek Vanda sumatrana. Padahal Vanda sumatera itu adalah induk silangan untuk warna kuning seluruh Vanda. Ya, jadi ada di Pulau Bangka, tapi sampai sekarang kita tidak menemukan lagi. Nah, arti itu plasma nutfahnya sudah tererosi, ya, sudah terkikis. Paham ya anak-anak ya sekarang ya? Nah, kalau misalnya mentilin kita, karena kita lakukan penebangan hutan dan seterusnya seperti anak-anak lihat ya kan, akhirnya mentilinnya hilang. Sementara mentilin itu kan endemiknya kita yang Tarsius bancanus, Tarsius bancanus nama latinnya ya, itu mentilinnya Bangka Belitung ya. Nah, kemudian perburuan. Nah, ini perburuan liar semua ditangkap, kijang ditangkap, harimau ditangkap, monyet ditangkap, terus dimakan lagi. Nah, kejadianlah kita sekarang ini disampaikan oleh primata dan lain-lain ya. Kita bisa terkena COVID ya. Padahal kan kita sudah tahu makanan yang sehat untuk kita itu apa, tapi kita lakukan seperti itu. Nah, ini kalau sudah seperti ini kan namanya pembunuhan. Ya, kita boleh aja nangkap, dibudidayakan dulu baru dipotong, boleh, nggak apa-apa. Tapi tangkap bunuh di hutan itu yang tidak boleh ya. Harus ada aturan-aturannya. Nanti kalau musnah, contohnya sekarang orang hutan itu disandera itu ya, dipotong lehernya, digantung, itu kan nggak boleh ya. Nggak boleh seperti itu hewan-hewan dilindungi, kekayaan alam Indonesia. Kalau tidak ada kekayaan alam itu, kita Indonesia ini menjadi miskin secara biodiversity ya. Sementara dulu kan biodiversity kita kan luar biasa, nomor 2 terbaik di dunia. Kalau sekarang nomor 2 terekor di belakang. Sementara kita berada di daerah tropis. Ironis kan anak-anak? Nah, itu makanya kata Ibu ya, boleh digunakan terus dimanfaatkan tetapi tidak merusak lingkungan. Nah, itu penebangan liar ini loh, illegal logging ya. Ini illegal logging, semuanya diterabas ya, bahasanya ya, dihancurkan ya. Kan Ibu sudah mengatakan tadi kalau dia menjadi positif apabila kita tebang pilih kemudian dilakukan peremajaan. Kalau udah begini kan nanti hutannya gundul, kemudian tanahnya jadi miskin, terjadilah erosi, kekurangan oksigen, manusianya mudah diserang oleh virus dan bakteri. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi kita terjadilah kerusakan lingkungan. Jadi penebangan boleh, tetapi harus diatur dan dipilih. Oke ya. Ya, kemudian ya, tadi itu adalah langkah-langkah untuk pelestarian ya. Ini usaha juga apa sih sebenarnya yang dilakukan dalam proses perlindungan alam itu ada 2 ya, perlindungan secara umum dan perlindungan secara tujuan tertentu ya. Kalau umum tuh secara keseluruhan harus kita lindungi. Nah, itu maksudnya ya. Ini pelestarian itu dilakukan secara usaha perlindungan ya. Jadi dibagi atas 2 anak-anak ya. 1 perlindungan secara umum, 2 perlindungan secara tujuan tertentu atau khusus ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu ya, tujuan secara umum ya. Nah, secara umum itu lihat ya, dibagi atas 3 kelompok. Yang pertama perlindungan alam secara ketat ya. Contohnya
itu adanya kepentingan tertentu, misalnya ya tidak boleh diganggu-ganggu. Kayak kita misalnya Taman Nasional kita di Bukit Maras nggak boleh diganggu, tapi kita ganggu juga ya, kenyataan seperti itu. Banyak kepentingan ilmiah. Misalnya contohnya sekarang tuh di Sungai Upang, ya itu kan biodiversity-nya tuh sangat lengkap. Nah itu boleh dijadikan wisata, tapi wisata biodiversity. Artinya apa? Jadi keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya tidak boleh terganggu. Baik anggreknya, baik hidrillanya, baik si buayanya juga. Nggak boleh diganggu-ganggu. Ya. Nah itu namanya adalah perlindungan alam secara ketat semuanya. Contohnya, kalau di ini contohnya Cagar Alam Gunung Takoko di Sulawesi Utara ya. Jadi itu di sana dilindungi semuanya. Untuk Takoko itu semuanya, baik anoanya dan segala macam dilindungi di sana ya, karena untuk kepentingan ilmiah. Contohnya apalagi Komodo untuk kepentingan ilmiah, untuk pembelajaran atau ilmiah itu namanya riset ya. Untuk riset dan teknologi ya. Nah itu anak-anak ibu ya. Nah ada juga perlindungan secara ketat ini berikutnya adalah ya nih ya, ada juga di di objek wisata Taman Wisata Alam Takoko. Nah ini ya, ini masih tujuan tertentu tadi ya. Ini apa anak-anak lihat di sini di dalam gambarnya. Nah itu ada primata-primata tertentu di sini tidak boleh diganggu dalam jumlah sebanyak apapun dia, karena dijadikan untuk riset dan ilmu pengetahuan. Jadi sebanyak apa biarkan aja dia di taman wisata alam itu ya. Itu yang maksudnya wisata alam ya. Jadi kalau alam itu bukan misalnya hutan, bukan hutan yang disapu-sapu itu dilestarikan, bukan. Biarkan saja sesuai dengan sifat hutannya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Nah, ada perlindungan alamnya yang secara terbimbing tadi ya, yang umum kan tadi umum ya. Nah, ini yang umum itu dibagi, yang keduanya adalah secara terbimbing. Terbimbing itu apa? Diatur. Contohnya adalah Kebun Raya Bogor. Nanti anak-anak silakan pergi ke Bogor berlibur. Kalau sekarang belum boleh berlibur ya, dirapit ya. Nah, ini di sini ada semua ya, ada semua tumbuh-tumbuhan ya. Di Kebun Raya Bogor ini ada tumbuh-tumbuhan banyak, cuman rusa yang tambahnya hewan ya. Jadi lebih banyak kepada tumbuh. Nah, kenapa dikatakan perlindungan alam terbimbing? Nah, di sini digunakan untuk penelitian tertentu, tetapi dibina oleh LIPI ya. Diatur kita tuh namanya terbimbing, nggak boleh semena-mena gitu loh maksudnya ya. Jadi di Kebun Raya Bogor bisa kita lihat segala macam tumbuh-tumbuhan yang usia berapapun ya. Nanti belajar silem dan flum, mana kambiumnya dan seterusnya. Oke ya. Kemudian yang berikutnya adalah Taman Nasional yang ketiga ya. Tadi tujuan ilmiah, tujuan untuk yang terbimbing, kemudian yang berupa Taman Nasional ya, yang dilestarikan itu secara umum tadi ya kan, belum secara khusus, ini masih umum dibagi atas 3 ya. Kemudian yang ketiganya adalah Taman Nasional. Anak-anak ibu lihat ya, perlindungan Taman Nasional itu semuanya ya. Jadi semuanya artinya bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, untuk wisata, untuk rekreasi, atau lihat ekosistemnya. Nah itu namanya Taman Nasional. Tapi kalau kita di Gunung Maras ini namanya Taman Nasional. Sekarang anak-anak ya, jangan sampai tidak tahu. Kita punya satu Taman Nasional. Ya mudah-mudahan nanti ditambah lagi satu Taman Nasional Gunung Mangkol misalnya ya kan. Yang sekarang yang sudah di Taman Nasional kan itu adalah Bukit Maras, yang selama ini kita sebut dengan Gunung Maras ya, itu sudah Taman Nasional. Ini contohnya adalah Taman Nasional di Gunung Kerinci ya, Kerinci Seblat ya. Nah, apa yang dijaga sekali di situ? Kalau kita di Gunung Maras tuh yang paling dijaga sekali itu adalah
tanamannya ya, anggreknya banyak di situ ya. Kalau hewannya kita yang spesifiknya itu mentilin ya, itu perlu dijaga di sana. Nah, kalau di Taman Nasional Kerinci Seblan ini yang paling dijaga itu adalah harimau Sumatera. Ya, kemudian ekosistemnya juga perlu dijaga ya, itu bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi ya, seperti itu. Kemudian Taman Nasional Gunung Leuser itu di Aceh anak-anak ya. Nah, di Aceh itu ada Taman Nasional Gunung Leuser. Ini ya. Sungainya bening, ada nggak seperti sungai kita di sini? Nah, coba anak-anak lihat ya, itu ada pondok-pondok riset dan sebagainya di dalam Taman Nasional ini Gunung Leuser. Ini sudah lama, Ibu sudah pernah ke sini ya. Jadi benar-benar terjaga ya. Jadi Taman Nasionalnya itu baik flora ataupun faunanya. Kemudian lagi kita lanjutkan contoh-contohnya ya. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu Bengkulu, itu Ibu katakan tadi ada gajahnya, ada harimaunya di sana ya, ada Rafflesia arnoldi yang sangat dijaga ya, itu kan Bukit Barisannya di Lampung Bengkulu. Jadi kan Sumatera kita itu ada pergunungan Bukit Barisan. Pergunungan ada gunungnya. Kalau pergunungan artinya banyak gunung ya. Nah, ini ada yang di Lampung gajahnya, di Bengkulu itu Rafflesia arnoldinya ya. Nah, kemudian Tanjung Puting ya, Ibu ini belum pernah ya. Kalau ke Bengkulu Ibu sudah ya. Kalau ke sini Kalimantan Tengah itu, di Kalimantan anak-anak yang sangat ngetop sekali, yang terancam primata kita, yang paling kita jaga-jaga selama ini adalah, coba lihat, silent please. Jadi ngomong aja nggak boleh keras-keras, pelan-pelan, karena dia kan termasuk primata sama dengan kita, punya perasaan, menstruasi juga, punya anak ya, punya perasaan. Jadi kalau kita di sana pelan-pelan ngomongnya ya, jadi nggak bisa teriak-teriak. Nah, kalau kita teriak anak-anak, apa kompetensi yang kita dapatkan? Coba apa kalahnya kita? Kalah kita sama orang hutan. Mereka ngomongnya pelan-pelan. Kalau dia keras ngomongnya di hutan itu meki-meki, artinya dia sudah marah. Ya. Nah, terus kita pelajari dari orang hutan apa? Orang hutan aja sayang sama anaknya, dibawa kemana-mana. Tapi kalau manusia sekarang ada yang nggak sayang sama anaknya. Ayo, berarti kita lebih kalah oleh orang hutan. Itulah belajar biologi ya. Jadi kita harus ada aplikasinya terhadap diri kita. Ya, jangan kita sekalah sama hewan primata yang lainnya, sementara primata yang tingkat tingginya kita, mamalianya kita itu adalah manusia yang paling tinggi. Ya, nah ini dilindungi ya, Taman Nasional Tanjung Puting ya. Jadi orang hutannya yang dilindungi ya. Nah, kemudian Bone, Sulawesi Utara. Ini mentilinnya Bone ya, mentilinnya kita lain lagi ya. Ini Bone kecil sekali, bisa dimasukkan ke dalam saku ya. Nah, kemudian di sini semuanya dijaga air. Kalian lihat tuh bening sekali ya. Coba kalau kita Bangka Belitung seperti ini, waduh nyaman kali. Tapi masih ada di Gunung Maras ya, di Bukit Maras masih ada terjaga ya hidrologinya itu. Nah, ini di gunung dijaga ya. Kemudian termasuk juga burung-burungnya ya. Jadi yang dijaga di dalam Bone itu ya. Kemudian ada Lorelindu, Sulawesi Tengah ya. Di samping dijaga alamnya juga dijaga budayanya kan, itu ada apa ini namanya, batu-batuan ya, batuan apa namanya, jadi cagar budaya ya, jadi cagar budaya seperti itu. Nah, kemudian ada di Kutai juga, banyaknya di Kalimantan ya. Sumatera juga banyak ya, Kalimantan Timur ya. Nah, ini orang hutannya juga, tapi beda varietas ya. Jadi beda varietas. Jadi orang hutannya juga jangan jaga. Kalau sekarang kan alih fungsi hutan, orang hutannya disandra, dibunuh, digorok lehernya. Nah, padahal mereka kan tidak mengganggu, memang habitatnya asli di situ. Harusnya dikonservasi di tempat tertentu harusnya, atau di ex-situ ya. Nah, jangan semuanya dihabiskan ya. Jadi itulah yang artinya kita menjaga kelestarian biodiversity. Oke.
Kemudian, nah ini di Maluku mangrove-nya ya. Nah, kalian lihat ya, ada mangrove-nya yang luar biasa ya. Jadi ada ini ada api-api, ada pidada ya. Jadi kalau mangrove itu jangan anak-anak ibu salah ya, mangrove itu apa yang ada di sana banyak ya. Kalau bakau itu artinya ini yang di depan kita ada bakau satu, dia ada pidada, ada api-api, ada sirih-sirih, banyak ya macamnya. Ini di Maluku. Oke ya, kita lihat lagi. Ini di Kepulauan Seribu di DKI ya. Jadi apa ini sebenarnya sih? Kok dijadikan Taman Nasional Kepulauan Seribu? Artinya di Pulau Seribu tuh nggak boleh dirusak-rusak, baik dari airnya ya, baik dari isi di dalam pulaunya, semuanya. Maka biar tidak rusak, dibuatlah suatu payung hukumnya Taman Nasional Kepulauan Seribu. Kalau anak-anak ibu mau ke Jakarta, kalau kita dari Bangka lihat ke bawah itu bisa kelihatan ya yang Pulau Seribu. Walaupun belum pernah ke sana, ibu juga belum pernah ya. Tapi yang penting pulau itu terjaga ya. Kemudian habitat-habitat lainnya terjaga gitu. Kemudian juga ada tanah Ujung Kulon ya, World Heritage yang ibu katakan tadi ya. Jadi warisan wisata dunia ya. Anak-anak ibu tuh harus tahu kita Indonesia tuh luar biasa kayanya daerah tropis. Cuman kita aja yang nggak ada merasa kaya, jadi artinya tidak dijaga ya, tidak dipelihara. Padahal orang riset ke Indonesia, belajar ke Indonesia. Nih Taman Nasional Ujung Kulon di Pulau Jawa ini tuh warisan dunia, World Heritage ya. Jadi peninggalan sejarah juga historis site, ada peninggalan sejarah di sini. Badak bercula yang dilestarikan di sana ya. Jadi badak bercula 1 ya. Kalau ini kan badak bercula 2 ya. Jadi badak bercula itu kok 2 culanya, bukan yang di depannya ya. Jadi istimewanya di Ujung Kulon ini adalah badak bercula 1 ya. Jadi itu hanya endemik di Ujung Kulon, maka dibuatlah Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi nggak usah diganggu-ganggu si badaknya ya. Nah seperti itu. Jadi anak-anak ibu kalau bisa belajar ini bisa ngelihatnya di Taman Safari ya. Nanti silakan berlibur kalau sudah COVID-nya sudah habis ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Taman Nasional Besaki ini di Bali ya, di Bali Pura Besaki. Di sini banyak itu hewan primata juga yang kecil-kecil itu, kera-kera ya. Jadi kalau kita ke sana tuh kita dipeluk-peluk sama kera ya, bukan digigit tapi ya dipeluk-peluk. Wah, banyak sekali kalau kita main ke Pura Besaki ini ya. Jadi isinya pelestarian keranya dan budaya ya. Jadi di Bali ya. Ibu sudah lihat sana ya. Kemudian Taman Komodo. Nah, Komodo ini yang belum kita ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa lihat langsung ya. Ini di Pulau Kemarau ya. Jadi Taman Nasional Pulau Komodo. Bahkan namanya bertingkat. Sudah Taman Nasional, tempat suaka marga satwa juga, karena dia harus dijaga banget ini si Komodo ini. Sudah tempatnya dia namanya di Pulau Kemarau dan Pulau Komodo ya. Jadi ada 2 pulau yang berisi komodo. Nah, kalau dibawa keluar sampai di luar kurus mati. Kenapa? Karena dia endemiknya Pulau Komodo gitu ya anak-anak ya. Nah, itu beberapa macam taman nasional ya. Kemudian Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru ya. Bromo ibu sudah, Tenggernya belum ya, Semerunya belum ya. Jadi di sini di samping alamnya, kalderanya, hidrologinya dan sebagainya di Jawa Timur itu dijaga sekali ya. Bromo itu sangat dingin, datanya Gunung Tengger juga ya. Semeru ya. Semeru kita lihat dari pesawat, kalau kita dari Bali ya, kita bisa melihat pergunungan Bromo dan lain-lain ini ya. Jadi ini sudah tidak bisa diganggu flora dan fauna secara alamnya juga ya. Nah, kemudian lagi Taman Nasional Meru Betiri di Jawa Timur juga ya. Jadi Taman Nasional Meru Betiri itu ada hewan-hewan tertentunya yang dilestarikan ya. Nah, jadi harus benar-benar dijaga ya. Jadi kalau kita di sini Taman Nasional Bukit Marah, jangan dibakar-bakar, ditunu-tunu juga ya anak-anak ibu ya. Jadi dijaga dengan baik ya. Kita lanjutkan.
Nah, Baluran ini bukan aneh lagi nih ya, Taman Nasional Baluran ya, ini sudah tarafnya sudah dunia juga ya. Jadi ini dilepas di Baluran, semua ibu sudah ya ke Baluran juga ya. Jadi Taman Nasional ini indah sekali ya, nggak bisa diikuti dengan jalan kaki ya. Jadi kita harus naik kendaraan ya keliling. Ada hewan-hewan tertentu di bagian-bagian tertentu. Jadi dia nggak mengganggu kita ya. Jadi tidak boleh diganggu gugat ya. Taman Nasional Baluran ya. Ini ya Taman Nasional Pangrango ya, ini Pangrango. Oke, Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat ya. Pangrango sudah ibu, tapi baru di kaki ya, belum sampai ke atasnya ya. Ini dingin sekali ya, di kaki bawahnya aja sudah bisa minus 10 derajat. Belum minus ya, 15 derajat Celcius ya. Kalau di puncaknya bisa minus 3 ya. Gitu ya. Jadi itulah beberapa contoh tentang taman nasional. Nah, kalau ini yang tujuan tertentu ya. Nah, tadi kan yang umum ya, yang 3 tadi kelompoknya. Yang umum ini yang tujuan tertentu, perlindungan geologi. Artinya apa yang dilindungi di sana? Bebatuan dan bentuk permukaan bumi. Misalnya di daerah tertentu ya, kalau di Sumatera Barat itu ada namanya di Lembah Arau ya, itu ada bebatuan tertentu yang dijaga ya, namanya perlindungan geologi. Kalau botani berarti perlindungannya secara tumbuhan. Contohnya di Kebun Raya Bogor. Zoologi itu khusus untuk hewan saja. Contohnya di ujung kulon kata ibu tadi kan ada badak. Kemudian pemandangan alamnya ya, bertujuan untuk keindahan alam yang asli yang tidak diganggu-gugat. Contohnya Lembah Sianok atau Ngarai Sianok di Sumatera Barat, itu memang masih original ya, asli, tidak terganggu apa-apa ya. Jadi itu pemandangan alamnya karena bagus, jadi harus dilestarikan seperti itulah, karena di sana ada patahan Sumatera ya, patahan Bukit Barisan. Jadi tanahnya turun ke bawah, turun sama rumah-rumahnya, turun tempo dulunya, jadi dibiarkan aja seperti itu ya. Kalau kita lihat kemiringannya itu 90 derajat ya, 90 derajat tebingnya itu ya. Kemudian perlindungan pemandangan alam. Nah, contohnya tadi Ngarai Sianok. Kalau antropologi, artinya antropologi itu tentang manusia. Jadi melindungi misalnya suku Asmat, Irian Jaya, suku Kubu di Bali ya, di Jambi. Ya, nah suku Tengger ya, itu tujuan dari antropologi. Kemudian monumen. Misalnya stalagmite, misalnya di gunung, air terjun dan sebagainya ya. Nah, itu. Kalau Suaka Marga Satwa khusus yang sudah punah-punah. Misalnya harimau di Sumatera, badak bercula, gajah Sumatera. Nah, itu ya perlindungan marga satwa. Tadi tambah lagi komodo di Pulau Komodo gitu. Kemudian perlindungan hutan itu secara umum agar jangan terjadi perubahan iklim ya. Kemudian perlindungan ikan ya, ada ikan-ikan tertentu. Misalnya apa? Ikannya arwana merah di Irian Jaya misalnya. Jangan bilang pesut ya, pesut bukan ikan ya, mamalia itu ya, tujuannya mamalia tertentu ya. Nah, seperti yang terdapat di Sungai Upang juga ada terdamparnya seekor pesut, tapi jangan sekali-sekali kita sebut ikan pesut, tidak ya. Pesut adalah mamalia. Oke, kita lanjutkan ya. Ini ya. Oke. Nah, ini manfaat daripada yang terakhirnya, manfaat keanekaragaman hayati itu apa? Bisa kebutuhan primer, bisa untuk kebutuhan sekunder. Primernya apa? Pangan, papan, sandang, dan air dan seterusnya. Kita lihat ya. Nggak perlu ibu ajarkan ini ya. Kalian sudah tahu pangan itu apa, untuk papan apa, untuk oksigen apa gitu ya. Kemudian kebutuhan sekundernya yaitu tadi transportasi dan rekreasi. Jadi bisa juga dipadukan antara sekunder dan primer ya. Jadi tujuan pangan juga, untuk rekreasi juga ya. Nah, seperti itu. Ini kita lagi untuk yang lokalnya, untuk yang Bangka Belitungnya, ibu lagi inisiasi yang di
Sungai Upang ya. Kenapa? Oh, itu untuk pelestariannya juga ya, untuk rekreasinya juga, untuk dijadikan risetnya juga ya. Itu ada Pulau Anggreknya ya. Nah, walaupun kemarin kebakaran itu tadi kata Ibu ya, kalau tidak dijaga bisa kebakaran ya. Nah, itu untuk riset ya, tujuan utamanya adalah riset ya. Kalau untuk rekreasi silakan. Kalau alam itu sudah bagus, sudah terjaga, pasti dengan sendirinya rekreasinya mengikuti gitu ya. Nah, tidak mungkin kalau dia jelek, tidak terjaga, alamnya terjadi rekreasi, kan tidak mungkin ya. Jadi anak-anak Ibu ya, jadi itulah manfaat keanekaragaman hayati ya. Jadi banyak sekali ya. Nah, jadi dengan belajar keanekaragaman hayati ya, maka untuk pertemuan kita hari ini itu dibatasi oleh diakhiri dengan manfaat dari keanekaragaman hayati ya. Mudah-mudahan anak Ibu bisa memahami ya, Ibu udah menguraikannya secara pelan-pelan ya kan, secara banyak contoh ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi anak-anak semua ya. Kemudian tugas Ibu nanti menyusul ya. Jadi nanti menyusul, jadi tugas pertama kemarin dengan tugas yang sekarang ya. Nanti Ibu susulkan tugasnya, tapi pahami dan pelajari sebaik-baiknya ya. Apa yang Ibu ajarkan, tutorial Ibu hari ini apa ya. Jadi nanti yang paling penting sebenarnya sama Ibu, apalagi dalam suasana COVID ini anak-anak ya, yang paling penting adalah bisa mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari ya. Itu yang paling penting ya. Nggak boleh menebang, menanam. Oh, aplikasinya kemana? Ke udara bebas. Wah, biar virus nggak banyak masuk, biar bakteri tidak menghidupi kita ya. Jangan tumbuh di tubuh kita, jangan berkembang biak di tubuh kita gitu anak-anak ya. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada Ibu salah-salah, mohon dimaafkan ya. Ambil yang baik-baik saja. Selamat berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Oke.